Hai Sobat Negirku CPI.com, kembali lagi bersama saya Ara Antoni dalam bicara kekinian mencari solusi hasil kerjasama JPNN.com dengan Satuan Tugas COVID-19. Kali ini saya tidak sendiri tapi didampingi dengan co-host saya, Saudari Eci Artada. Hari ini sebenarnya tema kita adalah Corona dan Ekonomi 2022. Seperti kita ketahui, Corona sudah berusia 2 tahun, keturunannya sudah banyak, tapi dampaknya bagi dunia dan apalagi bagi Indonesia sangat luar biasa, terutama di bidang perekonomian. Catatan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ada 29,4 juta orang yang terdampak pandemi COVID. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ada yang dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. Namun pemerintah tetap optimistis keadaan ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Hal itu bisa kita lihat dari asumsi dasar makro dalam APBN 2022. Untuk APBN 2022 budgetnya itu ada 2.700 triliun dengan asumsi USD 14.350, kemudian angka defisitnya di angka 868 triliun, sedangkan PDB diprediksikan di angka 17.897 triliun. Tapi kita juga punya banyak budget untuk belanja sepertinya. Nah, untuk membahas itu semua, siapa bintang tamunya kita, Mbak Eci? Bintang tamu kita kali ini spesial banget nih Pak. Ada itu? Pasti semua udah pada tahu, yakni ada mantan Menteri BUMN, yakni Bapak Dahlan Iskan. Halo Pak. Pak Dahlan, apa kabar Pak? Baik. Dari Surabaya berarti ini ya Pak? Ya, lagi di Surabaya karena 5 hari yang lalu saya pulang dari Jakarta. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Silakan langsung saja Pak Dahlan. Oh ya. Untuk 2022 ini ekonomi Indonesia akan seperti apa? Karena Pak Dahlan juga sepertinya mengamati betul bagaimana geopolitik, terutama perseteruan Tiongkok dengan Amerika dan imbasnya ke Indonesia, termasuk mengamati juga. Dan Pak Dahlan ini survivor COVID, sekaligus pernah mencoba vaksin Nusantara, Pak ya? Ya. Nusantara, Sinovac juga, Pak ya? Ya. Sinovac dan vaksin alami juga, Pak ya? Saya sudah 5 kali vaksinasi. Jadi apa aja, Pak, itu, Pak? Yang pertama vaksinasi oleh Tuhan. Karena kena itu COVID. Varian apa itu Pak? Variannya? Masih varian Wuhan masih. Oke. Ya. Kemudian vaksinasi Nusantara. Kemudian Sinovac 1, Sinovac 2, Sinovac 3. Oh, ada boosternya sudah ya? Ya, sudah booster. Dan minggu lalu saya memeriksakan kesehatan saya, antibodi saya 520. Ya, dimernya juga bagus ya? Ya, bagus. Ya, itu 520 kan cukup tinggi. Karena ketika kena COVID dulu hanya 29 atau nggak sampai 30. Jadi memang kenapa saya kena, karena ya memang waktu itu fiturnya hanya 29 dan padahal orang kan harusnya minimal kan 47 kata dokter. Nah, hari ini 520 jadi tinggi sekali. Dan tapi juga karena saya masih 29, karena itu saya juga hanya OTG sebetulnya, tetapi anak-anak saya minta supaya saya masuk rumah sakit, karena siapa tahu tidak OTG lagi, artinya siapa tahu lebih nemen gitu. Dan lagi hari itu kebetulan ada satu kamar di rumah sakit itu yang kalau hari itu tidak diambil hanya karena saya tidak punya gejala yang berat, maka jangan-jangan ketika kemudian berat kamar itu sudah hilang begitu. Karena itu berdasarkan logika itu anak saya minta ambil kamar ini mumpung masih ada kamar gitu. Nah, setelah di kamar rumah sakit itu ya saya membawa wifi, membawa handphone, artinya saya tetap bekerja seperti biasa, ya menulis, hampir tidak ada perasaan seperti orang sakit. Nah, ini Pak munculnya Omikron nih Pak, gimana Pak? Pandangan menyikapinya Pak? Ya, tentu saya cek ke berita 2 minggu terakhir, tempat asalnya Omikron sendiri di Afrika Selatan,
mencapai puncaknya 3 hari yang lalu sekitar 30.000, kemudian sudah turun-turun, ini sudah menurun banyak, sudah tinggal sekitar 20 ribuan, dan kita lihat lagi angkanya besok. Tapi di Inggris kok luar biasa ya, hampir mencapai 100.000 sehari, itu angka yang menakutkan sekali. Tetapi di sana orang tidak takut. Buktinya tadi malam saya masih nonton Liverpool melawan Tottenham, yang hasilnya 2-2 itu, dan stadionnya masih luar biasa penuh, sehingga kita yang di luar Inggris merasa sangat ngeri, karena kok sampai hampir 100.000 satu hari, dan naik terus. Tetapi kok di sana orang nggak takut, karena ternyata yang mati kan baru 1. Itu pun belum tentu juga 100% karena Omikron. Jadi memang penyebarannya cepat, tetapi tetap yang mati sedikit. Artinya saya percaya dengan satu teori yang dikemukakan oleh Dr. Indro. Itu bahwa apapun variannya tetap dia adalah COVID-19. Saya pegang itu. Apapun variannya adalah COVID-19. Artinya apa? Artinya tingkat sembuhnya itu sekitar 98%, tingkat matinya sekitar 22%. Sehingga apakah Delta, apakah apa, dan termasuk Omikron, tetap saja dia COVID-19. Dan sepanjang namanya tetap COVID-19, sembuhnya 98%. Sehingga yang penting adalah jaga kesehatan. Hati-hati, waspada, tapi tidak takut. Jadi hati-hati, waspada, tapi jangan takut berlebihan. Karena itu tadi, apapun variannya, namanya tetap COVID-19, yang para ahli seluruh dunia sudah sepakat, sepanjang namanya COVID-19, maka tingkat sembuhnya 98%. Tinggal kita harus menghilangkan penyakit-penyakit yang non-COVID kita yang ada di badan kita. Jadi yang punya gula darah harus lebih hati-hati, yang punya kolesterol harus dikendalikan, bukan hati-hati, yang punya gula darah harus diperangi sampai gula darahnya normal. Misalnya dengan puasa atau tidak makan makanan-makanan yang membahayakan. Yang kolesterol juga begitu, jangan makan lemak, jangan makan segalanya. Pokoknya harus lebih keras kepada diri sendiri, kepada yang punya sakit bawaan. Orang seperti saya juga harus keras kepada diri sendiri, karena saya adalah orang yang sekarang sudah tua renta. Umur saya sudah 70 tahun, sehingga saya harus tahu bahwa umur segini itu adalah makanan empuk bagi COVID-19 apapun variannya, begitu. Pak Dahlan kan udah menerima 5 kali vaksinasi, tapi prinsipnya 3 jenis vaksin nih, alami yang diberi Tuhan tadi, Sinovac, sama Nusantara. Mana yang membuat Pak Dahlan yakin bahwa Pak Dahlan relatif imun terhadap varian-varian baru itu? Terutama kan beberapa awal-awal waktu pasti yang dari Tuhan, pasti yang dari Tuhan. Ya, karena itu adalah virus yang paling asli. Kan vaksinasi itu kan dari virus yang dilemahkan atau disemaputkan atau dimatikan. Kemudian dari virus yang seolah-olah virus. Dari virus yang tipuan. Artinya dari berbagai macam virus, dari berbagai macam skala virus, artinya tetap virus COVID-19, tapi virus yang paling asli adalah yang dikenakan waktu sakit itu. Kalau vaksin Nusantara kan belum tentu virusnya yang asli itu 100%, maksud saya itu betul-betul virus, sehingga antibodi saya adalah antibodi kepada virus yang asli itu. Kalau Sinovac kan virus yang dilemahkan, kalau yang Amerika, yang Inggris itu kan virus yang dimodifikasi atau semacam itu, sehingga kalau saya percaya virus yang asli tadi yang paling menentukan gitu. Yang nomor 2 Sinovac, yang nomor berarti Nusantara nomor 3, saya tidak tahu tentang vaksin Nusantara, saya hanya modal logika dan keberanian saja, sehingga saya lebih memilih vaksin Nusantara dulu sebelum Sinovac. Toh saya sudah kena vaksin yang dari Tuhan tadi. Nah, ya begitu. Jadi, tapi orang seperti Anda kan nggak usah mikir apa-apa. Anda kan masih muda, sehat. Sudah Sinovac, Pak. Kami Februari sudah Sinovac.
lengkap gitu, Pak. Lengkap Februari apa tahun lalu. Anda senang dengan keadaan sekarang karena melandai dan Omikron yang begitu membahayakan di Amerika, di Inggris, di Rusia, tetapi ternyata sudah menurun di Afrika Selatan. Artinya peak-nya hanya sekitar 1 minggu, setelah itu turun. Nggak tahu ya, besok dan besok lusa. Nah, kok saya seperti mendahului. Tetapi data-data di sekitar kita kan, kemarin kan hanya 176 ya, yang kasus barunya. Kasus baru Itu kan terkonfirmasi. Ya, itu bagaimana Inggris yang sampai yang di Wisma 171 Atlet, hari, ya. kita cuma Iya, 176. Padahal Anda lihat kan di video-video di Jogja itu orang sudah begitu bebasnya, kemudian di tempat-tempat rekreasi juga begitu. Dan minta maaf, kami juga kemarin ulang tahun senam kami itu pesertanya 200 dan ya memang masih pakai masker, tetapi sudah kejiwaannya itu sudah seperti nggak ada COVID begitu. Dan di pasar-pasar saya lihat, di tempat-tempat lain saya lihat juga begitu, tetapi kok tetap landai ya. Ini ada apa ini? Sehingga saya ingat, silakan. Berarti yang saya tahu sebelumnya kan padahal ini tiap pagi rajin senam di Monas nih Pak. Ini masih berlanjut atau seperti apa? Lanjut. Masih berjemur juga Pak tiap Ya. hari? Eci ini dulu sering menemui saya di Monas ketika saya lagi senam, ya terpaksa nunggu saya selesai senam baru bisa Belum mandi tuh Pak. Nah, di Surabaya berlanjut tiap hari kecuali hari Senin, dan pesertanya tambah banyak. Eci di Surabaya sekarang lebih dari 200 pesertanya. Jadi penuh di Rumah Gadang. Di Surabaya itu ada Rumah Gadang. Persatuan orang-orang Minang yang ada di Surabaya itu membangun Rumah Gadang, halamannya luas, sehingga kami tiap hari di situ kecuali hari Senin. Dan ya asik, seperti lebih intensif dari di Monas. Yang di Monas itu kan setiap selesai lagu harus diputar. Ini enggak, lagunya udah disusun selama 1 jam penuh, jadi tidak ada jeda, sehingga kita olahraga terus. Dan saya merasakan manfaat itu sih, seperti yang Anda lihat. Ya. Tapi pas awal-awal pandemi sempat stop atau gimana Pak? Atau terus berlanjut? Enggak, kami stop mungkin 1 minggu. 1 minggu, tetapi kemudian kami memulai lagi dengan semangat bahwa kita ini olahraga pertama, bukan kerumunan. Jadi waktu itu saya jelaskan kepada teman-teman anggota senam bahwa tolong nanti kalau ada yang mempersoalkan kok kita masih senam, tolong dijawab bahwa olahraga dan kerumunan adalah berbeda. Yang dilarang adalah kerumunan. Sedangkan olahraga kita waktu itu pertama pakai masker, kedua jaraknya 5 meter, lebih cukup dari 2 meter, kemudian di udara terbuka, artinya di bawah sinar matahari, sehingga menurut pendapat saya itu oke gitu, karena bukan kerumunan. Jadi kami hanya berhenti karena panik saja waktu itu, tapi setelah berhenti seminggu, loh kita ini kan malah harus olahraga, begitu kok kita berhenti olahraga. Akhirnya kita mulai dengan semangat baru dan dengan protokol yang baru seperti itu. Maaf Pak, kemarin itu kan Pak Dahlan juga nulis tentang ultra UV itu, soal UV, tentang paparan UV, bahwa di Indonesia itu tertinggi. Jadi Pak Dahlan tiap hari berjemur, Pak. Jam berapa itu Pak, kalau ke Karing biasanya Pak? Yang sinar UV-nya paling banyak, yaitu kan orang berjemur katanya jam 10 kan, karena untuk vitamin D kan. Nah, saya kan nggak mungkin senam jam 10, saya senamnya jam 5.30 ketika di Surabaya, 5.30 itu matahari sudah terbit. Jadi sudah ada sinar paginya itu. Kemudian sampai jam 6.30 berarti 1 jam penuh. Kadang-kadang sampai jam 7, 1,5 jam. Dan itulah sinar UV yang terbanyak. Nah, saya tentu kita kan harus kritis. Inggris begitu beratnya, Amerika begitu beratnya, kok kita enggak? Padahal dunia ini kan sudah menyatu. Omikron juga sudah masuk Indonesia. Kenapa? Ya tentu usaha pemerintah vaksinasinya yang sudah luar biasa bagus itu tentu ada peranannya dan kesehatan. Tapi saya juga memikirkan dengan serius, setengah percaya, mungkin percaya bahwa teori tentang sinar UV. Karena Dr. Hewan Indro itu menyampaikan peta bahwa di sekitar Katulistiwa, tidak semuanya, di sekitar Katulistiwa itu paparan sinar UV-nya itu antara 8 sampai 12. Nah, sementara di negara seperti Inggris itu hanya sekitar 4 sampai 5.
Nah, waktu itu orang bilang membantah bahwa, loh, India kan juga di Katulistiwa, kok kasusnya berat sekali dulu ini. Kan sekarang sudah landai juga. Nah, ternyata setelah saya lihat peta itu, sama-sama di dekat Katulistiwa, paparan UV di India itu lebih rendah daripada di Indonesia. Di Indonesia ini salah satu yang tertinggi. Bahkan di Papua itu tertinggi di dunia, sampai 12. Begitu. Nah, India kan juga tidak semuanya dekat Katulistiwa, karena India kan memanjang ke utara. Kalau ya, di daerah Delhi itu kan Punjab itu kan dingin sekali, udah sangat jauh dari Katulistiwa, sehingga India nggak bisa dipakai contoh untuk mendebat. Loh, India kan juga dekat Katulistiwa, kok tinggi, nggak bisa dipakai mendebat begitu, karena India kan memanjang ke utara. Gitu. Jadi saya relatif percaya dengan teori UV ini karena dan membahagiakan kita kan, karena kita di sini meskipun konsekuensinya mungkin ibu-ibu kurang suka karena pembelanjaan terhadap perawatan kulitnya harus lebih mahal. Itu skincare itu kan laris sekali. Jadi di satu pihak sinar UV ini menguntungkan bagi kita-kita yang takut kepada COVID, tetapi juga menguntungkan bagi bisnismen skincare karena larisnya bukan main si skincare nih. Saya punya teman dulunya itu SPG, jualan kosmetik itu. Sekarang dia punya perusahaan skincare dan maju sekali. Dan ini tidak hanya 1, 2, banyak sekali. Kita lihat bahwa banyak yang glow-glow itu kan jualan skincare yang larisnya bukan main kan, itu karena memang kita di negara yang paparan UV-nya lebih tinggi. Ini kan tingkat vaksinasi sudah bagus ya Pak. Soal diplomasi vaksin pemerintah di bidang vaksinasi seperti apa Pak? Saya terus terang memuji pemerintah. Pertama, ketika masih awal-awal dulu, pemerintah sudah langsung membeli Sinovac. Kemudian saya memuji karena mungkin secara disiplin anggaran, mungkin bisa dianggap kurang baik. Tetapi ya itulah yang harus diputuskan karena keadaannya sangat darurat. Nah, tetapi kan pemerintah sekarang kan bisa menyatukan politik sehingga secara politik itu tidak jadi masalah. Padahal secara politik bisa dipersoalkan itu. Belum tahu beberapa kebutuhannya, belum tahu itu efektif atau tidak, belum disetujui oleh WHO, belum dapat sertifikat, kok sudah beli. Itu kan di satu pihak tentu bisa membuat orang mengecam gitu. Tapi terus terang saya membela itu dan saya mengagumi itu. Kenapa? Karena saya berkiblat ke Amerika. Amerika itu sebelum pabrik obatnya itu selesai melakukan riset, pemerintahnya sudah beli. Saya lupa angkanya, sampai 40 miliar dolar waktu itu rasanya. Sehingga pemerintah punya logika, dengan uang ini pabrik-pabrik obat bisa riset. Nah, risetnya bisa dipercepat, kemudian melahirkan obat vaksin. Melahirkan vaksin, bukan obat, melahirkan vaksin. Nah, berani itu. Itu kalau dari disiplin anggaran kan sudah salah total. Nah, kita tidak seberani Amerika itu, tetapi cukup berani bahwa Sinovac belum dapat persetujuan WHO, masih percobaannya baru tahap 3, sudah berani membeli. Itu saya kagum sekali. Nah, lantas kan ketika Pfizer muncul, kemudian AstraZeneca muncul, kemudian Johnson & Johnson muncul, pemerintah dikecam habis bahwa kita menggunakan Sinovac yang efektif, yang hanya 75%. Sementara Pfizer bisa 90%. Wah, pemerintah babak belur. Tetapi sekarang berbalik, pemerintah yang betul karena Sinovac yang ternyata yang paling baik. Karena apa? Karena tadi itu dari vaksin dari virus yang lebih asli dibanding yang lain, meskipun tidak seasli yang saya terima ketika saya kena COVID. Jadi saya memuji habis kalau soal keberanian pengadaan vaksin ini, meskipun juga
di daerah-daerah kan masih ada yang tetap cuma 40%, tetapi kan di Jakarta dan di Surabaya dan di kota-kota atau dan di Bali itu kan luar biasa, sudah di atas 100%, termasuk memvaksinasi orang-orang yang luar Jakarta tetapi mondar-mandir ke Jakarta, orang luar Surabaya yang mondar-mandir ke Surabaya, dan orang Bali. Saya terus terang memuji. Tetapi di tempat-tempat yang vaksinnya rendah seperti Maluku, Maluku Utara, kan kita baca tadi pagi, mereka nol sekarang, tidak ada kasus baru. Di banyak daerah itu mereka nol, sehingga apa? Terus kalau hubungannya vaksinasi mereka belum sampai 50%, tapi kok nol begitu ya. Ya kita gabungkan lah teori-teori ini, sehingga ya ada teori vaksinasi, ada teori pencegahan, ada teori sinar UV, kita gabungkan aja supaya aman. Kalau saya begitu. Terima kasih. Jadi kalau Pak Dahlan ngikuti di luar negeri, misalnya Sinovac yang dulu dibully dan di corner itu sekarang diburu, Pak. Apanya? Sinovac itu kan dulu kan dibully di corner, itu sekarang akhirnya di luar negeri justru malah dicari gitu juga. Ya sekarang dipuji-puji, pertama WHO sudah menerima, artinya sudah tidak mempersoalkan lagi. Kalau dulu kan nggak bisa diterima pergi ke sana kalau vaksinasinya Sinovac, sekarang kan nggak lagi karena WHO sudah terima. Dan semua akhirnya mengakui dengan adanya varian-varian baru ini yang vaksin yang berasal dari ini bukan penemuan saya ya, saya siapa. Ini saya kutip dari para ahli itu, dengan munculnya varian-varian baru ini, maka vaksin yang berasal dari virus yang lebih asli itu lebih efektif. Pak, kalau kita sekarang kembali ke persoalan tentang ekonomi. Pak Dahlan melihat ekonomi 2021 kemarin gimana? Apakah recovery-nya cukup cepat? Karena kan seperti disampaikan Pak Dahlan, pergerakan orang itu ternyata sudah luar biasa. Ekonomi juga kita tahu bahwa kuncinya salah satunya di pergerakan orang. Nah, ekonomi 2021 kemarin gimana Pak? Apakah tidak seburuk yang diprediksikan sebelumnya? Dan bagaimana nanti turunannya ke 2022? Silakan Pak Dahlan. Ya, saya amati dan saya kaji bahwa sempat kita turun sekali, tetapi cepat recovery karena ternyata memang Anda betul, pengendalian PPKM itu sangat menentukan, sehingga ketika misalnya defisitnya sudah 2 bulan, kan tidak boleh sampai 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan berarti bukan defisit, maksud saya negatif. Kalau pertumbuhannya negatif 3 bulan berturut-turut kan dianggap kolaps gitu, apalagi ditambah 3 bulan berikutnya dan 3 bulan berikutnya. Saya lihat pemerintah cukup berhasil menyetel piano ini. Ini seperti piano yang nadanya disetel gitu. Saya lihat pemerintah cukup berhasil menyetel piano ini, sehingga 2 triwulan negatif, kemudian PPKM dilonggarkan, kemudian menjadi positif. Nah, yang paling kita puji bersama, tidak hanya saya, adalah pembatalan PPKM 24 Desember sampai awal tahun itu. Ini akan menyembuhkan data-data ekonomi kita sangat besar, dan seandainya betul-betul PPKM diterapkan 24 Desember sampai awal Januari, itu memang pukulan yang sangat berat. Misalnya begini, saya ketemu Inul Daratista. Itu kan Anda tahu, dia siapapun tahu dia punya lebih dari 100 karaoke dan karaoke keluarga. Dia sudah menyusun protokol kesehatan prokes yang cocok untuk karaoke. Tetapi kan dia tutup sudah lebih 1 tahun tutup. Kemudian saya bicarakan ke Pak Menko, bagaimana ini, apa enggak sudah waktunya karaoke yang taat kepada prokes dan mempunyai inisiatif sendiri untuk menerapkan prokes yang keras itu tidak mulai diizinkan. Nah, kemudian pelan-pelan mulai diizinkan. Baru sebulan buka dan merekrut kembali tenaga-tenaga, karena yang dirumahkan itu bukan dirumahkan, di PHK itu 2.000 lebih. Karena karyawannya Inul itu kan lebih dari 2.000, kita bisa bayangkan. Nah, itu baru 1 bulan buka kembali, tiba-tiba muncul pengumuman akan ada PPKM 24 Desember. Langsung lemes semua.
Karena baru memulai lagi. Seandainya sekalian kemarin diperpanjang PPKM-nya, mungkin ya adalah sudah terlanjur di PHK, sudah terlanjur dirumahkan, sudah menyesuaikan diri. Tapi ini kan sudah merekrut kembali, baru sebulan sudah ada pengumuman itu ya. Tapi syukurlah kemudian PPKM dibatalkan dan ternyata pemerintah cukup jeli melihat data-data bahwa memang tidak seharusnya PPKM dipaksakan, sehingga saya mempunyai perkiraan mungkin pemerintah akan tarik ulur begitu. Jadi di mana membahayakan di situ akan ditarik, di mana tidak membahayakan diulur. Konkretnya mungkin nanti pada 25 sampai tanggal 1 Januari itu mungkin akan dilihat per daerah. Daerah mana ini yang perlu dikendalikan keras. Misalnya ke puncak harus ganjil genap, misalnya begitu. Sekaligus memperbaiki lalu lintas. Misalnya ke Batu di Malang ganjil genap. Saya kira yang begitu-begitu nanti akan diterapkan, tapi tidak PPKM, sehingga ekonomi tetap hidup. Sehingga bayangan saya tahun 2021 seperti yang Anda tanyakan tadi, mungkin kita bisa tumbuh 3,6 atau 3,7%. Lumayan sekali. Nah, kalau ditanyakan tahun depan bagaimana, saya kira tidak satu pun ekonom, apalagi yang bukan ekonom seperti saya, tidak satu pun ekonom bisa memprediksi sepanjang tidak ada kepastian mengenai COVID. Nah, prediksi-prediksi itu semua bersandar kepada COVID. Begitu COVID ini selesai, baru bisa diprediksi. Karena apa? Jangan-jangan kita prediksi bagus, ternyata ada gelombang ketiga. Nah, dan itu sudah semua prediksi akan rusak begitu. Nah, tetapi sepanjang tidak ada gelombang ketiga seperti sekarang, kalau toh ada gelombang ketiga manageable begitu, saya kira saya setuju bahwa tahun depan jauh lebih baik daripada tahun ini, jauh lebih baik. Tetapi untuk mencapai angka 7 mungkin masih sulit. Ya, kalau bisa tumbuh 5, 5,5 kan sudah bagus juga. 5,2, Pak. Alhamdulillah juga. Asumsi makronya 5,2. Ya. Jadi yang optimistis luar biasa bisa 7, yang pesimistis sekalipun saya kira 4 begitu. Jadi saya memilih kira-kira 5,5. Sepanjang ya kita berusaha keras bahwa akhir tahun ini tidak ada gelombang ketiga sampai dengan awal tahun depan, dan betul teori UV tadi itu bisa terwujud. Dan sehingga satu prediksi dari seorang ilmuwan yang saya temui, ilmuwan di bidang virus, ya kita semua senang Pak, tapi jangan-jangan ini kayak tsunami, kayak tanda-tanda tsunami, bukan kayak tsunami, kayak tanda-tanda tsunami. Terjadinya tsunami besar itu kan sebelumnya dimulai dari surut yang jauh gitu. Nah, kita ini surutnya jauh sekali. Jangan-jangan ini pertanda bahwa akan ada tsunami besar begitu. Nah, tapi kan ini bukan soal tsunami, ini kan soal virus. Tapi baik juga kita waspada, karena apa saja kan masih mungkin terjadi. Siapa tahu juga ada varian yang setelah O itu apa? OM ya. Varian M nanti kita kan juga belum tahu. Terima kasih. Pak, beberapa waktu lalu kan Pak Dahlan nulis tentang klub 1 triliun itu. Kalau saya lihat Pak, itu Pak Dahlan juga optimis bahwa kita itu masuk negeri dengan 1 triliun dolar. Makanya asumsi di APBN itu PDB kita itu 17.000 triliun, lebih mendekati 18.000. Ini kan sebenarnya Pak Dahlan optimistis sekali. Nah, kalau kita lihat resesi yang kemarin kita alami itu efeknya sebenarnya tidak terlalu buruk atau gimana Pak? Satu ya, bahwa 1 triliun GDP kita 1 triliun itu kan sudah tercapai sejak tahun 2012 atau 2013. Ya, sudah tercapai waktu kita mulai masuk ke G20 itu. Itu kan ukurannya bisa masuk ke situ kan kalau mencapai 1.000 triliun. Nah, kemudian terus naik, tetapi COVID ini kan kita semua tahu itu menurunkan sedikit, tapi rasanya sekarang kita tidaklah kalau sampai di bawah 1.000, masih tetap di garis 1.000 itu. Nah, tetapi sebetulnya faktor yang paling banyak itu kan sebetulnya nilai tukar.
Nah, kita dengan mudah akan menjadi di bawah 1.000 kalau rupiah kita merosot gitu. Karena kan itu kan ukuran itu kan 1.000 itu 1.000 dolar, 1.000 triliun dolar, sehingga kurs rupiah dolar sangat menentukan apakah kita di atas 1.000 atau di bawah 1.000. Itu kurs lebih menentukan daripada yang lain-lain. Nah, apakah kurs kita akan stabil? Dengan demikian maka GDP kita yang di angka 1.000 itu tidak akan turun lagi. Nah, bahkan menguat, kalau stabilnya ini lebih cenderung menguat, itu ya kita lihat selama ini kita cukup stabil lah, stabil tinggi maksudnya, nggak apa-apa, asal stabil. Karena banyak pengusaha seperti terutama eksportir dan importir, itu sebetulnya rupiah itu rendah atau tinggi, itu sebetulnya nggak masalah kok. Nggak masalah benar, nggak masalah, tapi nggak masalah benar. Karena rupiah itu rendah atau tinggi, itu sama saja sepanjang stabil. Begitu. Jadi kalau 14.300, 14.500 ini stabil di situ, nggak apa-apa. Nanti yang lain-lain kan menyesuaikan. Begitu. Yang sulit itu kalau tidak stabil. Nanti kadang-kadang 4.300, kadang-kadang 14, kadang-kadang 14.700, apalagi sampai 15, itu yang kacau. Dan kalau ini naik terus, maka yang 1.000 triliun US tadi, itu angka itu bisa berubah. Nah, kenapa sekarang ini rupiah relatif stabil tinggi, itu karena neraca perdagangan kita kan positif. Dan ini dulu awal-awalnya kan saya selalu mempersoalkan kok kita ini negatif terus begitu. Tapi belakangan ini kita positif terus, jadi hebat sekali. Sehingga cadangan devisa kita juga naik terus. Ini rasanya tertinggi dalam sejarah cadangan devisa kita. Nah, dengan demikian maka karena cadangan devisa tinggi, kemudian surplus neraca perdagangan kita, maka rupiah stabil. Karena itulah dua hal itu yang mendorong utama stabilitas rupiah. Nah, kenapa neraca kita bisa begitu positif dan sehingga cadangan devisa kita begitu tinggi? Nah, kita kan ditolong oleh 3 hal. Satu, oleh Tuhan, kita 2 tahun ini hujannya itu bagus sekali. Di beberapa tempat malah terlalu bagus sehingga membuat longsor. Tapi tidak terjadi kemarau panjang. Tidak ada hama yang luar biasa, tidak ada puso istilahnya di pertanian, sehingga makanan relatif stabil. Kemudian harga yang hebat itu harga sawit ini loh. Ini terbaik dalam sejarah sawit. Yang ini yang membuat neraca perdagangan kita positif. Sehingga sawit ini luar biasa dan cukup panjang. Jadi mahal Pak di dalam negeri Pak. Iya, itu konsekuensi. Dan belum pernah harga sawit bagus panjang seperti ini, nggak turun-turun maksud saya, begitu. Yang kedua adalah batu bara. Juga batu bara gila-gilaan harganya dan panjang sekali. Inilah 3 hal, hujan, kemudian sawit, kemudian batu bara, ditambah dengan kita mulai ekspor nikel yang angkanya cukup baik. Ini yang membuat neraca perdagangan kita positif, meskipun istri saya yang sebetulnya tidak harus mengeluh, tapi dia mendengar keluhan ibu-ibu yang lain bahwa harga minyak goreng hari ini naik lagi. Naik berapa? Sudah 40 hari ini, 40.000. Itu tingginya luar biasa. Kemarin orang sudah mengeluh ketika 35.000, sekarang sudah 40.000 lagi. Terus tambah lagi, tadi pagi apa lagi yang naik? Telur juga sudah mulai naik, dan ayam juga mulai terancam naik, sehingga ini akan terjadi inflasi. Nah, ini bagaimana pemerintah mengendalikan ini? Menurut saya harus dikendalikan, Nah, ini Pak Dahlan bicara menyinggung hujan, langsung di sini juga hujan, Pak. Ini langsung ada pertanyaan netizen, Pak, akan dibacakan Etsy, Pak. Langsung sambung Pak, dari ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Pak. Kebanyakan nanyain kabar Pak Dahlan, katanya kangen. Gini Pak, ini ada dari Novita Pak, katanya untuk Pak Dahlan. Menurut Bapak, sektor di BUMN apakah bisa membantu
pemasukan untuk perbaikan ekonomi dalam negeri? Kalau yang paling menonjol tadi itu bahwa sawit dan batu bara, sawit pemerintah BUMN tidak signifikan, ya ada tapi tidak signifikan. Batu bara juga BUMN tidak signifikan, Eci tahu, sehingga ini lebih pada swasta. Dan ini pelajaran yang baik bagi kita semua bahwa swasta kali ini swasta dan rakyat, karena kalau hujan tadi kan rakyat, pertanian itu kan rakyat, perkebunannya BUMN kan kurang bagus, sehingga rakyat plus swasta yang menjadi penolong terbanyak ekonomi sekarang ini. Swasta di bidang sawit dan batu bara, rakyat di bidang pertanian ditolong oleh Tuhan karena cuaca yang sangat baik. Ya. Kemudian Pak, lanjut lagi ada dari Dika Slamet, kata gini, menurut Bapak apa yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam perbaikan ekonomi? Tentu tergantung masyarakatnya. Yang punya uang belanjalah. Ya, Pak. Belanjalah yang diperlukan. Yang tidak punya uang, bekerjalah dengan keras. Nah, masalahnya, kita kan di PHK, Pak, bekerja bagaimana? Apapun pokoknya bekerja. Nah, terutama bagi yang muda-muda, yang tidak gaptek, sudah saya lihat semangat untuk jualan online ini luar biasa. Itu terus dilakukan. Dan terutama wanita, saya lihat semangatnya wanita-wanita muda untuk jualan online. Saya belum pernah melihat semangat sekarang ini, dan itu jauh dari COVID. Sehingga rakyat bagi yang punya uang belanjalah supaya uangnya mengalir ke bawah, dan belanjanya jangan di luar negeri, juga jangan benda-benda bermerek, mulailah belanja yang biasa-biasa saja sehingga uang mengalir ke bawah. Kemudian yang di bawah ini kerja keras untuk menerima uang itu, karena uang itu tidak akan jatuh kepada orang yang tidur, tidak akan jatuh kepada orang yang duduk-duduk. Uang itu akan jatuh kepada orang yang bekerja, sehingga yang punya uang, dan yang punya uang itu jumlahnya perkiraan saya itu sekitar 100 juta orang yang punya uang ini, cukup banyak. Kalau 100 juta orang itu dikumpulkan di satu pulau, misalnya di Kalimantan, penduduk yang ada ini dipindah semua, diganti penduduk baru yang punya uang tadi, yang 100 juta itu di sana, Kalimantan itu sudah sekaya Australia. Begitu. Sehingga kita ini sebetulnya lebih kaya dari Australia karena penduduk kita yang punya uang itu kecampur dengan yang miskin, jadi nggak kelihatan kayanya. Gitu. Nah, karena itu yang kaya belanjanya yang terkait dengan ekonomi masyarakat, yang bawah bekerja keras untuk menerima uang belanjaan itu. Itu makanya Pak Dahlan kalau keluar jalan-jalan juga jajan, Pak ya. Kemarin di Ngeloram jajan apa, di jajan apa. Itu. Paling jajan durian. Itu bagian dari itu, Pak. Jajan durian. Kalau durian kan pasti tanaman anak-anak kita. Kemudian, ada juga ya durian impor ya. Oh, minta maaf, ada juga durian impor. Ada makan sate, itu pasti kambingnya dari dalam negeri. Sudah ya? Kemudian, ya Pak, ini dari Sofian Praharjo, kata gini, menurut Bapak apakah pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2022 jika masih terjadi pandemi COVID? Oh, kalau jikanya itu yang menentukan. Kalau jika masih ada COVID, ya pasti tidak mampu. Jadi jangan pakai jika. Apakah mampu mencapai itu? Targetnya berapa? 7% ya? Kalau targetnya 7% ya dengan susah payah. 6,5. 5,2 Pak, kalau di APBN 5,2, di APBN 5,2. 5,2 tercapai menurut saya. 5,2 tercapai. Ya. Pak, ya, tentu satu lagi nih ada, kalau nggak ada gelombang 3. Ada pertanyaan ini kan Pak Dahlan juga ngamati olahraga nih. Bisnis olahraga seharusnya bagaimana treatmentnya pemerintah terhadap bisnis olahraga di dalam negeri, Pak? Ini kan juga penting karena melibatkan orang banyak, bisnisnya, size-nya juga lumayan. Rotnya ada. Menurut Bapak gimana, Pak? Harus seperti apa bisnis olahraga ini, Pak? Memang olahraga itu seperti gaya hidup, ada relatif akan tidak punya masa. Artinya tidak ada expired. Olahraga ini akan terus bahkan orang semakin punya uang kan semakin mementingkan olahraga karena dirinya olahraga. Nah, tetapi kan saya sih setuju sama teori anak saya bahwa sebaiknya pemerintah malah tidak ikut campur.
Jadi istilah ketua umum organisasi itu nggak usah ada, begitu. Karena masyarakat akan bisa mengatur sendiri. Nanti bahkan di negara-negara tertentu kan nggak ada kementerian olahraga. Dan karena olahraga itu sangat independen, biarlah asosiasi yang menentukan, dan asosiasi itu dirinya sendiri, begitu. Jadi enggak, karena ada misalnya PSSI ada ketua umum, Voli ada ketua umum, dan mereka adalah bukan orang yang, belum tentu orang yang sepenuhnya ada di situ. Saya setuju dengan teori itu bahwa udahlah, nggak usah lagi ada ketua umum begitu, langsung saja CEO begitu. Nah, langsung aja masing-masing klub itu punya CEO, dan nanti ada asosiasi CEO cabang olahraga apa begitu. Saya lebih setuju itu. Ya, ini bukan pendapat saya, tapi saya setuju. Ya. Pak, kalau dengan capaian vaksinasi yang sekarang, itu misalnya kompetisi sepak bola atau apapun lah, kompetisi olahraga, itu semestinya sudah bisa menghadirkan penonton atau enggak, Pak? Sudah bisa, dan pemerintah sudah mengarah ke sana, sehingga nanti misalnya sepak bola ya, misalnya sepak bola ini putaran kedua. Sepak bola ini putaran kedua itu akan dilakukan di Bali, dan sudah boleh ada penonton sekian persen. Jadi pemerintah juga sudah mikir ke sana, sepanjang prokes di penyelenggaraannya baik. Saya kira pemerintah juga sudah mengarah ke sana. Bahkan DBL yang juga kita koordinasikan, itu di Bandung sudah mulai ada penonton, di Manado sudah mulai ada penonton, di Lombok kapan itu juga sudah ada penonton, tapi dengan pembatasan yang keras. Menurut saya sudah oke. Ya. Terima kasih ya. Sudah ya. Satu lagi Pak, sebelum closing Pak. Sekalian nanti jawabannya closing statement Pak ya, imbauannya untuk masyarakat juga Pak. Silakan Pak. Dari Akel dan Naima kata gini, padahal pemindahan ibu kota negara di saat ekonomi negara belum pulih apa sudah tepat? Apa nanti akan dibangun dengan uang utang lagi Pak? Apa itu? Pemindahan ibu kota Pak. Ekonomi belum pulih, apakah sudah tepat atau seperti apa Pak? Pada dalam mendatang. Saya harus hati-hati. Sebagai orang Kalimantan, istri saya Kalimantan, dan dari sekitar itu saya setuju. Ibu ya Pak. Sebagai orang yang mengamati Jakarta ini sudah overload, dan kalau dibiarkan Jakarta ini akan tenggelam, maka saya setuju. Dan apakah sekarang, yaitu yang memang harus dipikirkan baik-baik, karena keadaan keuangan seperti ini dan seterusnya. Tapi bahwa pindah, saya setuju. Meskipun kalau saya sendiri waktu itu pengen pindahnya itu ke laut di utaranya Semarang sana. Artinya kita reklamasi laut di sana yang dangkal itu kira-kira 1.000 hektar begitu. Separuh dijadikan ibu kota, separuh dijadikan komersial untuk mendukung pembiayaannya. Ya, tetapi kan beda orang kan beda pendapat, tapi prinsipnya saya mendukung saja yang ada. Terima kasih. Dan sebagai closing statement, ya saya optimistis, dan saya memang orang yang optimistis. Saya optimistis bahwa kita bisa melewati COVID ini dengan baik, dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan masyarakat semuanya, dengan kesigapan pemerintah, dan tahun depan ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Tahun sekarang. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Terima kasih Pak ya. Sehat-sehat Pak ya. Sobat Negeriku, viewers dari CCPNN.com, itulah tadi bincang hangat kita bersama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam bicara kekinian mencari solusi, bikin risol, hasil kerjasama CPNN.com dengan Satuan Tugas COVID-19. Terima kasih untuk Pak Dahlan yang telah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu dan semoga kondisi ekonomi Indonesia segera membaik. Kita sambut 2022 dengan optimisme dan pandemi segera berlalu. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada karena pandemi belum usai. Saya Siartada bersama rekan saya Ara Antoni. Kami akan undur diri dan sampai jumpa dalam Bikin Risol selanjutnya. Dah. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Bikin Risol, bicara kekinian mencari solusi JPNN.com yang bekerja sama dengan Satgas COVID-19.